Halo semuanya, selamat datang di analisis taktis pralaga kita. Kita lagi bersiap nih buat nyaksiin sebuah pertarungan krusial di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Laga di Boston nanti bakal mempertemukan raksasa Eropa Jerman melawan kuda hitam dari Amerika Selatan, Paraguay. Sebagai analis Anda hari ini, saya benar-benar semangat buat ngebedah data, taktik, dan sejarah dari kedua tim ini. Ingat ya, ini bukan sekedar pertandingan biasa, tapi panggung pembuktian buat dua negara yang sejarahnya itu bertolak belakang banget. Duduk yang santai, karena data yang bakal kita bahas ini luar biasa menarik. Kita langsung buka dengan satu statistik yang jujur aja bikin geleng-geleng kepala. 0, ya, 0 besar. Itu adalah jumlah gol yang cetak sama Paraguay dalam seluruh sejarah penampilan mereka di fase gugur Piala Dunia. Sepanjang sejarah loh, Paraguay udah main di 5 pertandingan fase gugur, dan mereka gagal nyetak 1 gol pun di semua laga itu. Nggak masuk akal kan? Ini tuh rekor rentetan laga fase gugur tanpa gol terpanjang buat tim manapun dalam sejarah turnamen. Kutukan ini jelas bakal jadi bayang-bayang kelam yang harus banget mereka patahin di Boston nanti. Nah, situasi Paraguay ini kerasa kontras banget kalau kita lihat lawannya. Jerman akhirnya comeback ke fase gugur. Percaya nggak percaya, ini adalah laga fase gugur pertama Jerman di Piala Dunia sejak kemenangan dramatis mereka di final 2014 di Brazil, waktu gol Mario Götze numbangin Argentina itu loh. Sempat gagal lolos dari fase grup di edisi 2018 dan 2022, Jerman sekarang udah balik ke habitat aslinya. Bayangin aja, dari 9 laga fase gugur terakhir yang mereka mainin, tim Panzer ini berhasil menangin 8 diantaranya. Cuma kalah tipis 1-0 dari Spanyol di semifinal 2010. Mentalitas juara mereka beneran udah balik nih. Oke, sekarang kita masuk ke jejak kontras mereka selama di fase grup. Mari kita bandingin rute yang mereka lewatin. Jujur, perjalanan dua tim ini jauh dari kata mulus. Pasukan Julian Nagelsmann emang keluar sebagai juara grup E, tapi performa mereka sempat naik turun. Awalnya mereka ngebantai Curaçao 7-1. Terus mereka sampai butuh aksi penyelamatan dari Dennis Undav buat balikin keadaan jadi menang 2-1 lawan Pantai Gading. Di laga terakhir malah secara mengejutkan kalah 1-2 dari Ekuador. Di sisi lain, Paraguay sempat nyaris hancur lebur di awal setelah kalah telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Tapi hebatnya, mereka bisa bangkit ngalahin Turki 1-0, padahal saat itu main 10 orang gara-gara Miguel Almiron kena kartu merah. Terus mereka ngunci tiket ke babak ini lewat hasil seri tanpa gol lawan Australia. Kelihatan banget kan, kedua tim ini sebenarnya punya celah yang bisa dieksploitasi. Tapi ada satu hal yang bikin merinding dari lini serang Jerman, yaitu kedalaman skuadnya. Walaupun sempat kalah dari Ekuador, Jerman sukses nyetak 10 gol di fase grup. Dan yang paling gila, 10 gol itu dicetak sama 7 pemain yang berbeda. Ini yang bikin serangan Jerman tuh susah banget ditebak. Sebagai gambaran aja nih, rekor pencetak gol berbeda paling banyak buat Jerman dalam satu edisi Piala Dunia itu 8 pemain yang pernah kejadian di tahun 54, 2002, 2010, dan 2014. Nah, sekarang baru di fase grup aja, udah ada 7 pemain yang nyatet nama di papan skor. Ancaman Jerman benar-benar bisa datang dari mana aja. Selanjutnya, kita bahas bagian yang paling ditunggu-tunggu. Sejarah, rekor, dan pastinya kutukan. Coba perhatikan angka 38. Ini bukan nomor punggung, tapi merujuk ke umur pelatih Jerman, Julian Nagelsmann. Pas hari pertandingan nanti, umurnya tepat 38 tahun 341 hari. Ini bikin dia jadi pelatih termuda yang mimpin pertandingan fase gugur Piala Dunia sejak Henry Michel dari Prancis di tahun 1986. Dan fakta yang lebih gilanya lagi, pertandingan tahun 86 itu dimainin sebelum Nagelsmann lahir ke dunia. Sungguh pencapaian manajerial yang luar biasa banget buat pelatih semuda itu. Ngomongin soal rekor, kita nggak bisa ngelewatin sang legenda di bawah mistar gawang. Kalau Manuel Neuer diturunin sebagai starter, ini bakal jadi penampilannya yang ke-23 di Piala Dunia. Angka ini bakal bikin dia ngelewatin rekor 2 legenda Jerman lainnya, Lothar Matthäus dan Miroslav Klose yang masing-masing punya koleksi 22 penampilan. Neuer bener-bener lagi bersiap buat nobatin dirinya sebagai pemain Jerman dengan penampilan starter terbanyak di turnamen sebesar ini. Legenda hidup, guys. Lalu gimana rekam jejak pertemuan kedua tim ini? Ternyata mereka baru ketemu 2 kali loh. Pertama di babak 16 besar Piala Dunia 2002. Waktu itu, Jerman menang tipis 1-0 lewat gol telat Oliver Neuville. Dan di tahun itu juga Jerman terus melaju sampai ke final. Pertemuan kedua mereka itu laga persahabatan yang super sengit di tahun 2013, yang berakhir imbang 3-3. Nah, buat Paraguay, sejarah ini berasa berat banget. Mereka udah kalah di 4 pertandingan fase gugur Piala Dunia sebelumnya ngelawan tim Eropa, tanpa nyetak gol sama sekali. Satu-satunya momen mereka bisa lolos dari fase gugur itu di tahun 2010, dan itu pun lewat adu penalti ngelawan Jepang, yang notabene bukan tim Eropa.
Sebaliknya, Jerman punya rekor yang nyaris sempurna. Mereka selalu sukses melaju di 5 laga fase gugur terakhir melawan wakil Amerika Selatan. Sekarang mari kita kerucutkan fokus kita ke lapangan. Sorotan pemain kunci laga. Di tengah seretnya gol Paraguay, ada satu pemain yang jadi pahlawan mereka, Julio Enciso. Statistik benar-benar nunjukin seberapa dominannya kreativitas sayap asal klub Strasbourg ini. Dia itu kreator utama negaranya. Faktanya, Enciso lah yang nyumbang assist buat kedua gol yang dicetak Paraguay di fase grup kemarin. Dia mimpin skuadnya dalam hal penciptaan peluang sebanyak 5 kali, peluang dari open play 3 kali, dan juga angka expected assist. Intinya, kalau Paraguay mau nembus pertahanan baja Jerman, aliran bolanya wajib lewat kaki Enciso. Tapi tunggu dulu, kehebatan Enciso ini nggak cuma soal ngolah bola. Ada satu angka fantastis, 84. Ini adalah jumlah high intensity pressures atau tekanan berintensitas tinggi yang dilakuin Enciso di area pertahanan lawan selama turnamen ini bergulir. Angka ini jauh lebih tinggi dari rekan setimnya manapun. Jadi dia bukan cuma otak serangan, tapi benar-benar mesin pekerja keras yang jadi nafas utama skuad La Albirohaja. Lini tengah Jerman wajib banget waspada sama energi tanpa henti dari pemain satu ini. Dan sebagai puncaknya, kita masuk ke prediksi superkomputer Opta. Mari kita lihat apa kata data. Berdasarkan simulasi superkomputer Opta untuk 90 menit waktu normal, Jerman emang keluar sebagai favorit kuat dengan peluang menang sebesar 54,7%, berbanding 23,1% buat Paraguay. Tapi jangan buru-buru, coba perhatiin probabilitas sebesar 22,3% untuk hasil imbang di waktu normal ini. Ini indikator solid yang nunjukin kalau laga ini sangat mungkin berjalan alot dan malah berlanjut ke babak extra time atau adu penalti. Jadi biarpun Jerman kelihatan dominan, data meyakini kalau Paraguay punya daya tahan buat nyiksa tim Panzer sampai detik terakhir. Terakhir, buat ngebongkar seberapa jomplangnya status kedua tim ini, mari kita lihat persentase peluang juara turnamen. Superkomputer Opta ngasih Jerman peluang juara sebesar 4,4%, tertinggi ke-8 dari 32 tim yang tersisa. Sementara itu, probabilitas Paraguay buat angkat trofi cuma 0,1% aja. Ini benar-benar definisi sejati dari pertarungan taktis antara Daud melawan Goliat di panggung sepak bola modern. Jadi, pertanyaan pamungkasnya adalah, dengan mesin determinasi kayak Julio Enciso di satu sisi dan skuad Jerman yang mematikan di bawah taktik brilian Julian Nagelsmann di sisi lain, apakah sejarah buruk fase gugur Paraguay yang mandul gol itu bakal akhirnya pecah berkeping-keping di Boston, ataukah mesin Panzer Jerman bakal melindas habis semua kejutan dan nerusin rekam jejak emas mereka ngelawan tim Amerika Selatan? Tensi pertandingannya dijamin bakal gila banget. Makasih banyak udah dengerin analisa taktis ini, dan mari kita nikmati pertarungannya di atas lapangan hijau.